Kita semua menghormati, cuman kan kita mengharapkan umat Islam jangan pakai atribut Natal. Itu sudah diharamkan MUI. Jangan berlebih. Bismillah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz izin bertanya, bagaimana caranya berdakwah tentang larangan mengucapkan Natal ke grup main WhatsApp yang di dalamnya terdapat non-muslim? Apakah lebih baik berdakwah secara personal atau bagaimana Ustadz? Ya. Jazakumullah khair. Pertanyaan ini kenapa selalu datang berulang setiap tahun? Tidak pernah tuntas. Padahal ketentuannya sudah diketahui dengan jelas, aturannya juga sudah dipahami dengan baik. Dan ini sudah selesai sebetulnya masalah ini. Sudah selesai, tinggal kita hanya perlu penegasan saja dan meyakinkan pada diri kita dengan keimanan. Baik, pertama teman-teman sekalian, jelas bahwa hukum mengucapkan ucapan selamat, ingat baik-baik, mengucapkan ucapan selamat pada agama lain, di luar keyakinan kita, dalam keimanan kita sebagai muslim, itu tidak diperkenankan. Haram hukumnya mengucapkan selamat misalnya A, selamat B, yang dalam selamat itu ada unsur pengakuan. Awas, ada unsur pengakuan, ada din selain Islam atau agama yang dibenarkan selain Islam. Itu adalah wilayah keyakinan iman kita. Sebetulnya sama aja. Yang bukan Islam pun, non-muslim pun meyakini kepercayaan dia yang benar. Jadi sebetulnya itu keyakinan standar setiap pemeluk agama. Diulang berkali-kali. Bagaimana hukumnya mengucapkan selamat Natal. Itu setiap tahun. Sudah dibahas oleh ulama, sudah dijelaskan oleh Majlis Ulama Indonesia, tapi masih menjadi pertanyaan setiap tahun. Saya ingin bertanya kepada jamaah, apakah anda sudah tahu arti Natal? Arti Natal adalah kelahiran. Dan selamat atas kelahiran. Dan kepercayaan mereka, kelahiran itu adalah kelahiran Nabi Isa yang dinamakan oleh mereka Yesus, anaknya Tuhan. Ketika mereka merayakan hari itu, berarti mereka merayakan kelahiran anak Allah. Kita sebagai orang muslim sudah belajar, bahkan sudah hafal, Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad. Tidak punya anak, dia tidak beranakan. Berarti kalau Allah tidak punya anak, kita sudah percaya dan yakin Allah subhanahu wa ta'ala maha esa, al-wahidul ahad, al-hayyul qayyum, maha hidup dan maha berdiri sendiri. Allah subhanahu wa ta'ala maha berkuasa, Allah subhanahu wa ta'ala maha kaya, tidak tergantung kepada makhluk siapapun. Tapi kalau kita mengucapkan selamat Natal atas kelahiran anak Tuhan, berarti kita sendiri sudah mengingkari Qul huwallahu ahad. Ada orang berkata toleransi, kita kan basa-basi. Bagaimana kalau mereka mengajak kita makan babi? Boleh enggak basa-basi? Makan babi basa-basi demi mereka. Kalau memang boleh makan babi, boleh ucapkan selamat Natal. Pada intinya, kita bisa mengetahui bahwa setiap hari raya pada sejatinya adalah syiar-syiar agama. Nah, dan sesungguhnya kita sedang membantu syiar-syiar agama, membantu kemudian syiar-syiar keyakinan yang justru kita tidak meyakininya. Bahkan bertentangan dengan apa yang kita yakini, bahwa Allah itu satu, Allah itu esa. Ini pun tidak dapat dibenarkan. Karena itulah yang paling selamat bagi seorang muslim adalah ketika dia menghadapi hari raya orang lain, dia berdiam diri. Dia tidak mengucapkan selamat di situ dan dia tidak ikut-ikutan dalam perayaan ibadah agama yang rata-rata ulama Ahlussunnah wal Jamaah 4 madhab ini rata-rata mengharamkan ucapan selamat Natal untuk orang-orang Nasrani. Berarti kalau ada orang mengharamkan selamat Natal, itu hukumnya benar. Benar nggak benar? Benar.
Karena rata-rata ulama kita Ahlus Sunnah wal Jamaah Madzhabul Arba'ah itu mengatakan haram mengucapkan selamat Natal. Karena orang yang mengucapkan selamat Natal, maka dia sudah mengakui tiga. Yang pertama, mengakui bahwa Isa anak Tuhan. Yang kedua, mengakui bahwa Isa lahir 25 Desember. Yang ketiga, mengakui bahwa Isa mati di palang salib. Ketiga-tiga ini dibantah oleh Al-Quran. Bahwa Isa anak Tuhan dibantah. Laqad kafaral ladzina qalu innallaha salisu salasah. Kafirlah orang yang mengatakan Isa Trinitas dan anak Tuhan. Tentang Nabi Isa lahir tanggal 25 Desember dibantah. Ketika Maryam memegang Isa, tidak ada makanan karena terlahir di tepian kota. Allah memerintahkan menggoncang pangkal batang pohon korma, tusakit alaiki rutaban janniyah, gugur buah korma yang mengkal. Apa lantas sikap seorang muslim berkaitan dengan hari raya Natal atau hari Natal yang diyakini oleh sebahagian orang? Tegasnya bahwasanya seorang muslim diharamkan untuk mengucapkan kalimat selamat Natal dengan alasan pernyataan firman Allah, lakum dinukum waliyadin, agama kalian, keyakinan kita, berkaitan dengan akidah, berkaitan dengan i'tiqad, berkaitan dengan apapun yang kita yakini pada prinsip-prinsip ketuhanan, maka demi Allah tidak ada toleransi bahwasanya hukum mengucapkan selamat Natal itu mutlak dihukumi haram dengan berdasarkan firman Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana yang juga difatwakan oleh Majelis Ulama Indonesia di tahun 1981 akan haramnya pengucapan kalimat selamat Natal. Begitupun juga dengan apa yang disabdakan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ketika Rasulullah bersabda pada periwayatan yang dikeluarkan oleh Imam Muslim, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menyatakan, la tabda'ul yahudu wala nasara bis salam. Janganlah sekali-kali kalian, kata Rasulullah, mengucapkan keselamatan kepada orang-orang Yahud, kepada orang-orang Nasrani, keselamatan yang dimaksudlah keselamatan yang berkaitan dengan akidah mereka. Perkara yang selanjutnya, kenapa ini diharamkan? Karena ucapan selamat Natal yang diucapkan oleh seorang muslim ini menunjukkan seakan-akan keridhaan seorang muslim kepada keyakinan yang adalah keyakinan tersebut, keyakinan yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Seakan-akan seorang muslim ketika mengucapkan selamat Natal, dia benar-benar ridha, dia benar-benar ikhlas dengan keyakinan yang itu mutlak diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Perkara yang selanjutnya, kalimat selamat Natal yang diucapkan oleh seorang muslim kepada non-muslim ini menunjukkan bahwasanya ucapan tersebut yang diucapkan oleh seorang muslim menunjukkan seakan-akan dia juga suka dan dia juga bergembira dengan perayaan tersebut. Sementara Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam melarang gembiranya seorang muslim pada hari-hari yang sakral yang dianggap oleh sebahagian manusia yang itu justru meruntuhkan akidah seorang muslim. Perkara yang selanjutnya, kenapa ini yang diharamkan? Karena Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, man tasyabbaha biqaumin fahuwa minhum. Barang siapa yang ikut-ikutan dengan satu kelompok, maka ini termasuk dari kelompok mereka. Tentunya seorang muslim yang menyatakan amantu bi rabbi, saya beriman kepada Allah, seorang muslim yang menyerahkan dirinya semuanya urusannya kepada Allah, tidak diharapkan dia mengucapkan kalimat selamat Natal, karena demi Allah tidak ada toleransi ketika kita bicara akidah. Namun toleransi itu dibuka selebar-lebarnya dalam Islam ketika kita bicara masalah muamalat. Silahkan bertetangga dengan orang kafir, silahkan berbisnis dengan orang non muslim, silahkan mungkin berhutang dengan seorang non muslim, tapi masuk pada ranah akidah maka tidak ada toleransi. Dan siapapun yang mengucapkan kalimat selamat Natal bagi seorang muslim, dia telah mencederai ayat-ayat Al-Quran, mencederai hadis-hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Mudah-mudahan kita diselamatkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Fassallallahu Alaihi Wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kita semua menghormati, cuman kan kita mengharapkan umat Islam jangan pakai atribut Natal. Itu sudah diharamkan MUI. Jangan berlebihan di lingkungan Muslim. Ya, saya kira itu. Kalau soal anunya Natalnya silakan masing-masing, dan kita harus juga menjaga supaya tidak terjadi apa-apa, supaya aman. Ya. Natal. Jadi kita harus jaga toleransi ini jangan berubah menjadi saling bergantian dalam hal ibadah. Karena dalam Islam prinsip toleransi lakum dinukum waliyadin, bagi kamu agama kamu. Jadi inilah barangkali MUI salah satunya tugasnya adalah menjaga umat agar akidahnya terpelihara.
pelihara. Dan juga tentu MUI berharap untuk sama-sama menjaga kerukunan di antara umat beragama, jangan saling memaksakan terhadap penyebaran agama kepada orang yang sudah beragama, sesuai dengan keputusan bersama Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri nomor 179, tidak boleh menyebarkan agama kepada orang yang sudah beragama.